Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Suzuki Address yang dimana motornya ini tuh memiliki banyak sekali keluhan ya gengs. Nah keluhannya ini udah dicatat sama ownernya dalam secari kertas nih gengs. Anjay. Mari kita lihat kertasnya nih guys. Pertama starternya nggak nyala, 2 ganti oli mesin, 3 mesin bunyi berebet kalau kecepatan di atas 40 kilo, 4 larinya berat dari 40 ke 50, 5 lampu sebelah kiri speedometer mati, 6 saat digas motor sering mati, 7 masalah kelistrikan, indikatornya sering nyala. Oke. Tadi itu permasalahan nomor 1 dan 7 ya. Lanjut kita cek permasalahan nomor 3 dan 4 ya guys. Gas pun bos, ayo bos. Berarti ini agresivity nggak ada ntar? Bang Juara, Kagak. Bang Juara yang menganalisir salahnya. Ya makanya cewek sih, bingung. Woi. Tapi bisa bos 470. Tolong lah ini lah. Mesin kayaknya kagak berebet di 40 kilo. Terus larinya dari 40 ke 50 wajar sih. Ini mah cuma burik aja di throttle bodinya. Jadi kita bersihkan nantinya. Lanjut kita cek permasalahan nomor 5. Nah mungkin lampu speedometernya ini ya guys ya nggak nyala. Yowes kita ganti nanti guys. Pembongkaran kita start dari jam 13.25 ya guys ya. Langsung saja mari kita lakukan pembongkaran pada joknya dan kita lihat bagian injeksinya ini burik parah ya adek. Kita cek tekanan full pumpnya, alhasil tekanannya aman ya guys di angka 40-an. Langsung saja mari kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya serta antek-anteknya ya guys ya. Terus kita copot throttle bodinya dan mari kita analisa keburikannya. Untuk kondisi throttle bodinya ini udah burik banget ya guys ya. Mungkin ini salah satu penyebab gasnya kurang enak dan suka mati-matian. Begitupun juga dengan bagian intake-nya udah burik parah ya gengs ya. Lanjut kita lakukan pengecekan pada businya nih dadek. Dan ternyata businya ini udah burik parah ya gengs ya. Nah ini dia salah satu penyebab motornya mati-matian nih besti. Langsung saja kita lakukan pembersihan pada bagian throttle bodinya secara keseluruhan. Tentunya kita gunakan carbu cleaner agar pembersihannya glowing ya dadek. Tidak lupa buat setelan langsamnya juga kita lakukan pembersihan nih guys. Dan ini dia hasil pembersihannya. Sekarang throttle bodinya sudah bersih secara maksimal. Just geng Jospar. Begitupun juga intake-nya udah glowing ya gengs ya. Langsung saja mari kita lakukan pemasangan secara keseluruhan. Dan ini dia gambaran ketika throttle bodinya sudah terpasang dengan baik. Just geng Jospar. Setelah bagian injeksinya kelar, mari kita beralih ke CVT-nya. Pertama-tama mari kita lakukan pengecekan pada filter udaranya dan ternyata Oh my god. Wow, amazing bro. filternya ini udah mengenaskan ya gengs. Terus udah akal-akalan juga. Ini bisa jadi salah satu penyebab gasnya nggak enak dan mati-matian ya adek. Lanjut kita lakukan pembongkaran pada bak CVT-nya. Dan CVT-nya tuh udah lumayan burek ya gengs ya.
Mari kita lakukan pembongkaran seluruh antek-antek persivitian duniawinya gengs. Dan mari kita analisa satu persatu. Untuk fan buildnya ini doi sudah menggunakan Mitsubishi ya gengs. Dan keadaannya masih aman nih besti. Terus untuk rollernya kayaknya masih pakai yang standar dan keadaannya masih aman tentunya. Nah untuk pulley slidingnya ini udah burik parah. Plus seal slidingnya udah capek ya gengs ya. Perlu diganti baru. Debu yang ngumpul pada mangkoknya ini juga udah banyak banget gengs. Ini yang nyebabin motornya geredak. Terus kampas ganda dan per gandanya masih aman ya adek. Nah palingan yang rungkat cuma slidernya aja udah oblak plus udah lem-leman. Terus untuk rumah rollernya ini masih aman. Tapi jalurnya ini udah kerokan ya gengs. Dan kerokannya masih belum sempurna sehingga rollernya tuh tidak bisa pargoy dengan nyaman. Nah kita nggak lakukan aggressivity karena yang pakai ini ibu-ibu ya gengs. Takutnya terlalu responsif jadi rada bahaya. Begitupun juga kipas pulinya masih aman ya besti. Langsung saja kita lakukan pembersihan pada persivitian duniawinya. Pertama mari kita semprot dulu crankcase CVT-nya yang isinya debu semua ya adek. Lanjut kita lakukan pembersihan seluruh part-part pada CVT-nya nih besti. Terus tidak lupa tutup bak CVT-nya juga kita lakukan pembersihan. Terus kita bersihkan juga bagian crankcase CVT-nya nih besti. Dan ini dia hasil pembersihannya. Seluruh part CVT beserta bak-baknya sudah glowing semua. Jos geng jos par. Slidernya kita ganti baru original Suzuki no WKWK nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan pada slider barunya ini dade. Lanjut kita rakit juga pulley slidingnya ya besti. Terus kita kasih sedikit gemuk pada jalurnya nih dade. Lanjut kita lakukan penyatuan antara kampas ganda dan pulley slidingnya. Jangan lupa tahan pakai kaki burik kalian. Lanjut kita lakukan pemasangan seluruh antek-antek CVT-nya ke bak CVT-nya nih besti. Jangan lupa kita kencangkan juga baut-bautnya ya adek. Dan terakhir tinggal kita pasangkan bak CVT-nya nih besti. Untuk filter udaranya kita ganti baru original no WKWK ya gengs. Dan perlu kalian ketahui part Suzuki itu mahal-mahal. Contohnya nih filter udaranya aja harganya 2,5 kali lipat lebih mahal dari filter udara Vario 160. Itu baru filter udara, apalagi permesinannya. Dengernya doang aja udah pusing guys. Ya wes lah, langsung saja kita lakukan pemasangan. Nah businya ini kita ganti baru pakai ngek andalan kita ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan busi barunya dade. Terakhir kita semi detailing supaya bagian dalamnya tuh kagak burik-burik banget ya gengs ya. Dan ini dia hasilnya, just geng just part. Lanjut mari kita lakukan penggantian olinya ya gengs ya. Setelah itu mari kita lakukan pengisian oli barunya. Dan ini dia, cur. Lanjut kita tes nyala. Apakah bisa menyala? Nah setelah kita lakukan pembersihan secara keseluruhan, starternya ini masih susah. Terus pas kita cek dinamo sama granatnya mah masih wajar, masih bisa. Jadi suspek terakhir kita tinggal aki bosku. Jadi mari kita lakukan pembongkaran bodi bagian depannya. Sekalian kita benerin lampu speedometernya ini ya guys ya. Karena kita join garage, kalau belum kelar kagak boleh pulang motornya. Langsung saja mari kita lakukan pencopotan pada akinya ya gengs ya. Nah pas kita cek akinya ini udah capek banget gengs. Emang udah sekarat jadinya bisa nyebabin kecek engine-nya nyala, gasnya memble, starter motor susah dan lain sebagainya. Jadi penyebab kerungkatan motor ini adalah si akinya ini besti. Kok bisa akinya? Nah berdasarkan data kita pas kita cas akinya tuh didapatkan 82% voltasenya. Sedangkan aki kalau mau optimal itu ketika dicas nilainya harus di atas 90% ya guys ya. Kalau udah di bawah 90% tuh udah bakal nggak enak. Jadi akinya kita ganti baru ya. Lanjut kita lakukan pemasangan pada akinya nih besti. Terus untuk lampu speedometernya kita ganti baru ya guys ya. Dan ini dia hasilnya, just geng just part. Lanjut mari kita lakukan pemasangan batoknya lagi ya guys ya. Lanjut kita lakukan scanning ECU dengan menggunakan kabel tembaga gengs. Nah kalau pakai kabel tembaga gini pokoknya anggapannya kalau dua ujungnya disambungin berarti itu tandanya on. Terus kalau salah satu ujungnya ada yang dicopot itu tandanya off. Nggak perlu beli switch ya guys, pakai kabel ginian aja udah cukup. Nah reset ECU nya berhasil ketika ada suara beberapa detik dari full pumpnya ketika motornya dinyalakan ya guys. Nanti untuk scanning ECU Suzuki akan kita berikan tutorial lah kapan hari gitu ya guys ya, tapi nggak sekarang gitu. Oke bro. Nah karena gasnya nyangkut-nyangkut jadi mari kita bersihkan pakai karbu cleaner sekalian. Nah habis itu langsung saja mari kita lakukan pemasangan joknya dade. Terus kita pasangin juga body-bodinya secara keseluruhan. Dan mari kita test drive. 90-in bisa nggak dong? Apa?
90-in. Ah, 90. aman bos. Ramai itu jalannya. Bisa. Motor standar bos. Lanjut. Bebas. Motor sel aja. Ini mah gara-gara updatean CVT-nya kali ya. Yang kurang. Tahunya kalau dikasih ke rumah, enak kan dikasih ke rumah, cuman ya pakai. Bingung. Saya punya kali ya. Bisa bos. Apa? Gak bisa ngebut. Iya. Gara-gara apa aja ini dong? Ini juga bingung. Pas pajak mereka Iya. ada. Coba kalau masuk. Ya udah nggak usah. Taruh depan bengkel dulu ya. Buat review. Nah, dari test drive itu kita berkesimpulan bahwasannya nomor 3 dan nomor 4 itu sudah clear ya guys ya. Lanjut kita lakukan pengetesan masalah nomor 1 dan 7. Oke. Jai. Easy bro. Ganti oli mesin. Udah nyala. Tadi kita lakukan pengetesan dengan cara starter selama 2 kali dan starternya itu nyala dengan lancar ya guys ya. Terus masalah kelistrikan, nah indikator sering nyala saat starter itu sudah hilang semua ya guys ya. Tidak seperti halnya yang pertama. Tapi paling masalahnya ada di mesinnya aja yang bunyi ngelitik, dan tapi itu ngelitiknya ngelitik wajar guys. Kalau harus diturun mesinkan itu akan menghabiskan budget lumayan besar ya guys ya. Apalagi partnya Suzuki itu mahal-mahal ya guys ya. Jadi nggak usah dulu, nyantai dulu aja. Seperti ini aja udah cukup. Secara performa motornya juga masih enak gitu guys. Oke, habis ini mari kita cek lampu speedometer yang bagian kirinya ya guys. Nah, sip. Nyala. Nice. Lampunya udah nyala ya guys ya dari video tadi. Nah, sekarang yang terakhir kita cek yang nomor 6 nih guys. Oke guys, untuk seluruh permasalahan yang ada di notes ini sudah kelar semua, kecuali yang nomor 3. Karena di nomor 3 ini kita tidak merasakan bahwasannya motornya tuh berebet di atas 40 kilo ya guys ya. Terus kita mau melakukan pengecekan by data seperti halnya motor Honda dan Yamaha juga nggak bisa, karena kita tidak punya scannernya untuk Suzuki ya guys ya. Oke guys, aslinya di konten ini tuh kurang seru besti, soalnya nggak sampai turun mesin, hanya permasalahan aki aja. Tapi tenang, kemarin ada yang DM kalau ada teman kita yang punya motor Skywave dan motornya itu udah bore up ke 63 free, terus mau di bore up lagi ke 66 free. Nah, ini akan jadi konten yang menarik gengs, karena kalau bore up motor Suzuki tuh customnya harus bener-bener sendiri, PN-PN-nya jarang banget, otomatis budget yang dibutuhkan akan tinggi juga. Jadi untuk temen-temen yang mau bore up Suzuki, budgetnya kudu unlimited dah pokoknya mah. Sebelumnya kita pernah mengerjakan Skywave bore up itu 58 ya guys ya, spek 58 ya kan. Nah ini ada 66 free, ini bakal jadi ya asik nanti videonya guys. Terus kita sering banget dikatain mekanik PNP sama netizen Palkor soalnya geng. Nah nanti kita bakal unjuk gigi di bore up Skywave ini. Nah, menyinggung masalah PNP, aslinya lu mau custom pun bisa. Penting mah ada budgetnya, penting ada duitnya. Kalau lu cuma punya duit 5 juta, tapi mau custom secara keseluruhan dan hasilnya maksimal, ya berarti marketnya bukan di gua. Kalau di gua mah custom nggak bisa 5 juta. 5 juta ya PNP-an.
Kalau misalkan gua bengkel PNP, ngapain juga ada bengkel bubut di tempat gua, anjay. Kalau bengkel gua PNP, masa iya motor dibuat kayak begini PNP guys? Ya enggak lah, tetap custom. Terus intinya kalau ada yang simple dan murah, kenapa harus nyari yang ribet dan mahal? Semua itu sesuai kebutuhan aja. Jangan melulu kudu custom, jangan melulu kudu kenceng banget. Semua orang kagak bisa disamaratakan. Semua orang punya kebutuhannya masing-masing. Yowes lah, doain aja ya. Semoga Skywave 66 free-nya jadi pokoknya. Terus biar konten Suzuki-nya tuh makin asik untuk ditonton. Oke. Untuk total reparasi, ganti filter sama aki doang anjir. Sama servis itu habis 600.000. Buset, dah filternya pego harganya 150.000 anjir. Set Vario aja harganya 60.000. Vario 60 ya, ini 150.000. 2,5 kali lipat itu mama. Anjir tuh Suzuki. Kagak tahu gue itu yang dijual apaan part itu. Mahal banget. Ya udah pokoknya totalnya 600.000 ya guys ya. Gue dengernya langsung lemes gitu guys. Ya begitulah. Oke, mau dipotong konten apa ke depannya, komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Josh King Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gue gedik lu. Thanks for watching dan salam Josh King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.